Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Marilah kita berdoa sebelum mengawali kegiatan. Monggo Mbak Rasya pimpin doanya. Terima kasih Mbak Rasya. Untuk pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan, tolong dilihat kanan kirinya. Jika ada sampah tolong diambil, tolong dibuang di temannya berarti berada di luar ya anak-anak. Sudah bersih ya? Sudah, kalau bersih terus sebelum kita membuka buku, kita absen terlebih dahulu. Siapa pada hari ini yang tidak masuk? Nihil? Oke, nihil. Oke anak-anak, kita sekarang menuju bab yang pertama karena kita masih awal. Di sini kita yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan ini kita ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran mendata sistematik isi dan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Terus menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Terus yang keempat, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Nah, untuk mengawalinya, kalian tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Gimana? Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis dalam surat kertas yang berisi informasi yang berasal dari satu pihak ke pihak lainnya. Kalau yang surat lamaran pekerjaan ditujukan untuk sebuah lembaga untuk kita melamar pekerjaan. Di dalam surat itu nanti kan ada mulai daftar riwayat hidup dan sebagainya, ya kan? Nah, di situ nanti surat lamaran pekerjaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ada identitas pelamar, jenis pekerja yang diminati, apakah telah mempunyai pengalaman, dicantumkan pengalamannya apa saja, jangan hanya kita pengalaman seperti bekerja di apotek, itu bagian apa, apakah bagian adminnya, pelayanannya, atau stoknya gitu ya. Terus data pendukung yang dimiliki seperti ijazah, serkom, dan sebagainya. Terus sumber lamaran yang kalian dapat informasinya itu dari mana? Adakah dari sosial media, informasi dari teman, atau dari mana gitu ya nanti? Ya. Terus mungkin ada beberapa syarat di dalam yang harus dilakukan untuk ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Tolong Wati. Surat lamaran pekerjaan harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Surat lamaran ditulis dengan tangan atau diketik dengan rapi. Ya. Surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Ya. Surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Nah, seperti itu. Kalian kan sudah tahu sini sekilas ya. Untuk sekarang, coba kalian cari referensi atau dari buku atau dari sosial media atau dari HP. Biasanya kalian di TikTok itu ada surat lamaran pekerjaan. Tolong ada yang dari buku ini karena itu ada contoh, terus ada yang dari HP. Tolong kalian analisa seperti apa sih surat lamaran pekerjaan itu. Ayo, jika kelompoknya sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Dari kelompok 1 dulu, silakan. Di sini kita ambil sampling saja, yang ini pada bagian A, terus ini pada bagian B dan sebagainya.
Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hal-hal penting di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pernyataan umum atau tesis. Berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Terdapat pada kalimat setelah salam pembuka. Ya. Lalu disampaikan atau dituliskan informasi pelamar atau data diri pelamar. Ya. Yang kedua, argumentasi berisi pendapat atau uraian yang memperkuat pernyataan umum yang biasanya dilampirkan sebagai pertimbangan. 1. Surat keterangan. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi KTP. 4. Fotokopi ijazah. 5. Surat pengalaman kerja. 6. Fotokopi sertifikat. 7. Fotokopi KK. 8. Pas foto 3x4 berwarna terbaru 2 lembar. Yang ketiga ada penegasan. Untuk lebih penegasan itu berguna untuk lebih meyakinkan penerima lamaran. Penulis lamaran surat lamaran pekerjaan harus memberikan penegasan sehingga penerima pelamar mau menerima pelamar secara meyakinkan. Di sini saya ada contohnya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya agar Bapak atau Ibu berkenan untuk mempertimbangkan saya sebagai bagian dari perusahaan dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu contohnya. Nah. Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah ya? Sudah paham? Sudah, silakan boleh kembali. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nomor sisi apa? Contohnya, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa tanda titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, Surabaya 24 September 2003. Kata hal menyatakan tentang atau mengenai dengan kalimat kata lain. Dalam bagian ini berisi maksud surat. Kata perihal atau hal ditulis perihal atau hal tidak disingkat menjadi hal. Lalu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri dengan maksud surat tersebut. Contoh lamaran pekerjaan. Untuk yang ketiga ada lampiran. Lampiran itu berisi jumlah yang akan dilampirkan. Biasanya ditulis di lampiran seperti 5 berkas. Jadi jumlah dokumen tambahan yang ditulis. Kemudian untuk alamat surat adalah alamat tujuan untuk surat yang akan dikirim, di mana tujuannya. Penulisannya itu biasanya dengan yaitu kemudian nama jabatan, kemudian bapak atau ibu, kata jalan ditulis lengkap, dan kemudian angka nomor jalan. Contohnya yaitu Direktur Personalia PT Espero Jaya, Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Dan yang kelima ada salam pembuka. Dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat karena surat lamaran tersebut surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh dengan hormat. Dan yang keenam ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka
adalah surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut apabila mengajukan lamaran berdasarkan sumber lowongan pekerjaan yang diperoleh. Contoh, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Harian Bisnis tanggal 27 Oktober 2023, perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin membutuhkan karyawan untuk pembagian marketing. Dan yang ketujuh, paragraf isi. Bagian isi terdapat hal berikut. A. Identitas. Identitas berisi keterangan nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Lalu ada B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengiriman atau pelamaran pekerjaan menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat dan yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Dan 8. Paragraf penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri dengan penutup sebagai surat lamaran. Salam penutup menjadi sangat penting dalam menutup sebagai bentuk etika, sopan, santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya. Untuk tanda tangan dan nama terang itu biasanya ditulis di pojok kanan bawah dan nama terangnya harus ditulis secara lengkap. Contohnya, hormat saya Mediana, kemudian bawahnya Mediana Putri. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sudah, Pak? Sudah. Ambil situ. Nah, kalian sudah kelompoknya sudah berkumpul dengan kelompoknya. Sekarang kalian silakan buat surat lamaran pekerjaan yang nantinya akan dipresentasikan ke depan. Nanti kita lihat kalau emang waktunya masih nutut panjang, kalian akan maju satu persatu. Jika nanti waktunya emang mepet, per kelompok saja kita ambil sampling satu persatu ya. Ya. Silakan dikerjakan membuat surat lamaran pekerjaannya. Silakan dikerjakan. Jangan hanya menulis-nulis saja. Di angan-angan besok kalian akan bekerja di mana, ibarat ini contoh kalian. Besok saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan setelah kalian lulus. Yang farmasi bisa membuat surat lamaran pekerjaan seperti melamar di apotek atau rumah sakit. Yang perawat pastinya di klinik atau di mana, silakan ya. Jangan hanya menulis, diamati. Oh, syaratnya kuapai seperti kalian tadi sudah presentasikan, unsurnya apa saja, hal-hal pentingnya apa, tolong diperhatikan. Sudah, Nana? Sudah. Pekerjaan kalian, kalau sudah, karena ini waktunya sudah mepet ya, jadi kita ambil persampling saja kelompok satu. Silakan dari kelompok yang pertama tadi, Mbak Wati, maju ke depan untuk menyampaikan hasil pembuatan surat lamar pekerjaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang surat lamaran pekerjaan dari surat yang saya buat.
Tulungagung 22 Agustus 2024. Hal, lamaran pekerjaan, lampiran 8 berkas. YTH, HRD Klinik Bunda Medika. Jalan Raya Sembon nomor 9, Dusun Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari situs resmi Klinik Bunda Medika, bahwa klinik yang Bapak atau Ibu pimpin sedang membutuhkan tenaga medis untuk menempati sebagai tenaga asisten keperawatan. Dengan ini, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan pada posisi yang telah disebutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut saya cantumkan data diri saya. Nama, Pak Izzatuddin Rahmawati, tempat tanggal lahir Tulungagung 21 Agustus 2007. Alamat Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Pendidikan terakhir SMK Asisten Keperawatan. Nomor telepon 081-223-456-978. Email faizatuldwi@gmail.com. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saya juga berpengalaman di posisi tersebut, serta bisa bekerja mandiri maupun tim. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan beberapa persyaratan yang diminta oleh klinik. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Kedua, pas foto 3x4 berwarna terbaru 2 lembar. 3, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. 4, fotokopi ijazah pendidikan terakhir. 5, fotokopi SKCK. 6, fotokopi surat pengalaman kerja. 7, fotokopi sertifikat keahlian. 8, surat keterangan sehat dari dokter. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya agar Bapak atau Ibu berkenan untuk mempertimbangkan saya sebagai bagian dari klinik Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan kebijaksanaan saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan Faizatul Rahmawati. Ya. Sudah. Terima kasih Mbak Wati, silakan duduk lagi ke tempatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang yang dari kelompok 2, silakan maju ke depan siapa yang mewakili samplingnya tadi. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan membacakan surat lamaran hasil kerja yang saya buat. Tulungagung 30 Juli 2026. Hal, lamaran pekerjaan, lampiran 6 lembar kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan Apotek Jaya Farmasi, Jalan Melati No 27. Dengan hormat, sehubungan dengan dibukanya lowongan pekerjaan sebagai staf apotek di Apotek Jaya Farmasi Tulungagung, maka saya berniat ingin melamar posisi yang sedang Bapak Ibu tawarkan. Berikut ini merupakan biodata diri saya tentang saya. Nama, Daniela Yusti Prabowo, tempat tanggal lahir Tulungagung 13 Juli 2007, pendidikan terakhir SMA Kesehatan Bakti Indonesia Medika, no HP 083853071358. Status belum nikah, jenis kelamin perempuan. Sebagai lulusan sekolah menengah kejurusan farmasi dengan nilai rata-rata memuaskan, serta telahnya memiliki beberapa pengalaman berorganisasi melalui OSIS dengan bekal disiplin, jujur, dan rajin bekerja, maka saya memiliki kepercayaan diri bisa berkontribusi dengan baik di Apotek Jaya Farmasi Tulungagung. Berikut ini saya sertakan juga beberapa dokumen pendukung. 1. Daftar riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir. 3. Foto SKCK. 4. Fotokopi KTP. 5. Pas foto terbaru ukuran 3,4. 6. Surat keterangan berbadan sehat. Demikian surat lamaran ini saya ajukan beserta harapan saya dapat bekerja di Apotek Jaya Farmasi Tulungagung yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya disertai tanda tangan dan nama Daniela Yusti Prabowo. Berikut. Terima kasih Mbak Daniela, silakan duduk ke tempatnya. Nah, itu tadi mungkin punya kalian yang belum bisa tampilkan depan, kita bisa mereview besok karena waktu kita sudah habis ya.
Kita ini untuk hari ini sudah mau berakhir. Sebelum saya akhiri, mari kita refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang Anda pelajari pada pagi hari ini? Ya Mbak Rasya. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Terus, Lampiran. lampirannya ada apa saja? Ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi SKCK, fotokopi KTP, surat pengalaman kerja, sama pas foto. Mas foto. Tadi kalau unsur-unsurnya apa saja Mbak Rasya? Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, sama yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Oh ya. Terus apa surat lamaran pekerjaan itu? Ya Mbak Fia? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat seseorang dan ditujukan kepada perusahaan atau instansi. Oh, Gus, siap. Terima kasih ya. Terus satu lagi, bagaimana perasaan Anda pada pagi hari ini setelah mempelajari surat lamaran pekerjaan yang pastinya besok itu setelah kalian lulus akan kalian manfaatkan. Perasaannya seperti apa? Mungkin Mbak Lisa, perasaannya seperti apa Mbak Lisa? Bisa tahu. Bisa tahu. Terus senang apa enggak maksudnya? Senang. Karena? Iya Mbak. Mendapatkan ilmu baru. Terus lagi yang sini? Happy. Senang. Terus pastinya ilmunya ini bisa bermanfaat untuk setelah kalian lulus untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan dari guru lain.